Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin selama ini kita terlalu jauh mencari Tuhan? Kita mencarinya di langit, di tempat yang jauh, di ruang yang tak terjangkau oleh pikiran kita sendiri. Padahal, setiap detik kita hidup, bergerak, dan bernapas di dalam sesuatu yang jauh lebih misterius dari yang kita bayangkan. Beberapa waktu lalu, sebuah pemahaman muncul dalam kesadaran saya. Bukan dari buku, bukan dari ceramah, bukan juga dari ajaran tertentu, tapi dari sebuah intuisi yang muncul secara perlahan, dalam keheningan, dalam perenungan, dan dalam perjalanan memahami kehidupan itu sendiri. Namun, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menegaskan sesuatu terlebih dahulu. Pemahaman ini bukanlah kebenaran mutlak, ini bukan doktrin, ini bukan ajaran baru, dan ini bukan sesuatu yang harus kamu percayai. Ini hanyalah sudut pandang, sebuah refleksi yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Karena dalam perjalanan spiritual, seringkali yang paling penting bukanlah siapa yang benar, tetapi bagaimana kita membuka ruang kesadaran untuk melihat sesuatu dari sudut yang lebih luas. Dan dari intuisi itu, muncul sebuah kalimat yang terasa sangat sederhana, namun sekaligus sangat dalam, bahwa mungkin Allah itu namanya, Tuhan itu nyawanya, alam itu tempatnya, semesta itu badannya, energi itu kekuatannya. Ketika kalimat ini muncul, saya sendiri terdiam. Karena di dalamnya terdapat sebuah pemahaman yang cukup kontroversial dan mungkin juga akan mengundang banyak pertanyaan. Apakah ini berarti Tuhan adalah alam? Apakah ini berarti Allah menyatu dengan semesta? Atau justru ini hanya cara lain untuk memahami keberadaan Tuhan yang selama ini terlalu kita batasi oleh pikiran kita sendiri? Saya tidak tahu. Namun yang jelas, ketika kita mulai melihat kehidupan dari sudut ini, seakan ada sesuatu yang berubah. Tuhan tidak lagi terasa jauh. Tuhan tidak lagi terasa terpisah. Tuhan tidak lagi hanya menjadi konsep, tapi terasa hadir dalam setiap denyut kehidupan. Dan mungkin perjalanan kita kali ini bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk membuka kesadaran bahwa mungkin Tuhan lebih dekat dari yang selama ini kita bayangkan. Bagian 2, Allah itu namanya. Ketika kita menyebut kata Allah, seringkali pikiran kita langsung bayangkan sesuatu. Sebagian membayangkan sosok, sebagian membayangkan cahaya, sebagian membayangkan kekuatan besar yang berada jauh di langit. Namun, pernahkah kita bertanya lebih dalam, apakah Allah itu bentuk? Apakah Allah itu objek? Apakah Allah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia? Namun, dalam banyak pemahaman spiritual, Allah justru disebut sebagai yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa dibentuk, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam lagi, jika Allah tidak berbentuk, jika Allah tidak bisa dibayangkan, maka sebenarnya apa arti dari kata Allah itu sendiri? Mungkin kata Allah hanyalah sebuah nama, dan seperti kita tahu, nama hanyalah penunjuk. Nama bukanlah hakikatnya. Nama hanyalah cara kita menunjuk sesuatu yang sebenarnya jauh lebih besar dari kata itu sendiri. Seperti ketika kita menyebut angin, kita tidak pernah melihat angin, namun kita merasakan hembusannya. Kita melihat daun bergerak, kita merasakan udara menyentuh kulit, dan kita tahu angin itu ada. Namun, angin itu sendiri tidak pernah terlihat bentuknya. Begitu pula mungkin ketika kita menyebut Allah. Allah bukan sosok, Allah bukan bentuk, Allah bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Allah mungkin adalah keberadaan itu sendiri. Keberadaan yang membuat segala sesuatu ada, keberadaan yang membuat kehidupan berjalan, keberadaan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena jika Allah adalah yang Maha Ada, maka Allah tidak bisa berada hanya di satu tempat. Jika Allah adalah yang Maha Luas, maka Allah tidak bisa dibatasi oleh bentuk.
Dan jika ulah adalah sumber dari segala sesuatu, maka mungkin Allah bukan sesuatu yang jauh, tapi justru keberadaan yang selalu ada di balik seluruh kehidupan, yang tidak terlihat tapi selalu terasa. Bagian 3. Tuhan itu nyawanya. Jika kita perhatikan kehidupan, ada satu hal yang sangat misterius, namun sering kita lupakan, yaitu nyawa. Tubuh manusia tanpa nyawa hanyalah tubuh. Ia tidak bergerak, ia tidak berpikir, ia tidak merasakan. Semua organ masih ada, jantung ada, otak ada. Tubuh masih utuh, namun ketika nyawa itu pergi, semuanya menjadi diam. Dan saat itu kita mulai menyadari bahwa yang membuat tubuh hidup bukanlah tubuh itu sendiri, tapi sesuatu yang tak terlihat, yang kita sebut nyawa. Begitu juga dengan kesadaran. Tanpa kesadaran, semua terasa kosong. Kita mungkin masih hidup secara fisik, tetapi tanpa kesadaran, hidup terasa seperti berjalan tanpa arah. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya membuat kehidupan ini hidup? Apa yang membuat alam ini bergerak? Apa yang membuat seluruh makhluk memiliki kehidupan? Mungkin jawabannya sederhana. Nyawa. Nyawa itu tidak terlihat, namun kita tahu ia ada. Nyawa tidak memiliki bentuk, namun ia menghidupkan segalanya. Nyawa tidak bisa disentuh, namun tanpa nyawa tidak ada kehidupan. Dan yang lebih menarik, nyawa itu ada di semua makhluk, pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, bahkan alam semesta pun terlihat seperti memiliki kehidupan. Bintang bergerak, planet berputar, galaksi berkembang, seolah-olah seluruh semesta ini hidup dalam satu gerakan besar. Dan dari sini muncul sebuah pemahaman yang sangat dalam. Mungkin Tuhan adalah nyawa dari semua kehidupan. Bukan nyawa dalam arti tubuh tertentu, tetapi nyawa yang menjadi sumber dari seluruh kehidupan. Nyawa yang tidak terlihat, namun menghidupkan segalanya. Nyawa yang tidak berbentuk, namun hadir di setiap makhluk. Dan jika Tuhan adalah nyawa, maka mungkin Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak terpisah, tapi hadir di setiap kehidupan, di setiap kesadaran, dan di setiap detak keberadaan. Bagian 4. Alam semesta itu tempatnya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pencarian spiritual adalah, di mana Allah? Sebagian orang menjawab, Allah ada di langit. Sebagian lagi mengatakan, Allah ada di tempat yang tinggi, di atas segala sesuatu. Namun, ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Karena jika Allah membutuhkan tempat, maka Allah menjadi terbatas. Dan sesuatu yang terbatas tidak mungkin menjadi yang maha luas. Namun di sini muncul sebuah renungan yang lebih dalam. Jika Allah tidak membutuhkan tempat, lalu bagaimana kita memahami keberadaannya dalam kehidupan ini? Kemudian kita melihat satu fakta sederhana, bahwa alam semesta ini ada. Kita hidup di dalamnya, kita bergerak di dalamnya, kita lahir dan suatu saat kembali di dalamnya. Dan jika alam semesta ini adalah ciptaan, maka ia muncul dari sumber keberadaan yang sama. Dari sinilah muncul sebuah pemahaman intuitif bahwa mungkin alam semesta adalah tempat kita menyaksikan keberadaannya. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat, tetapi alam semesta menjadi ruang munculnya tanda-tandanya. Seperti ketika kita bermimpi. Dalam mimpi kita melihat dunia, kita melihat ruang, kita melihat peristiwa, padahal semua itu muncul dari pikiran kita sendiri. Dan selama mimpi itu berlangsung, mimpi menjadi tempat bagi pikiran untuk menghadirkan pengalaman. Begitu pula mungkin, alam semesta ini seperti ruang besar, tempat kehidupan muncul, tempat kesadaran berkembang, dan tempat kita menyaksikan tanda-tanda keberadaan. Ketika bintang bergerak, ketika planet berputar, ketika kehidupan tumbuh di bumi. Seolah-olah alam semesta ini bukan sekadar ruang kosong, tetapi ruang kehidupan yang terus bergerak.
Dan dari sinilah muncul pemahaman itu, bahwa mungkin alam semesta adalah tempat kita merasakan kehadirannya, bukan tempat dalam arti Allah dibatasi, tetapi tempat di mana kita menyaksikan keberadaannya. Dan mungkin selama ini kita mencari Tuhan terlalu jauh, padahal kita hidup, bergerak, dan ada di dalam alam semesta yang penuh dengan tanda-tandanya. Bagian 5. Semesta itu badannya, bagian paling kontroversial. Di bagian ini, kita mulai memasuki pemahaman yang paling dalam dan mungkin juga paling kontroversial. Namun sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak. Ini hanyalah sebuah refleksi dari intuisi yang bisa kita renungkan bersama. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah adalah namanya, Tuhan adalah nyawanya, alam semesta adalah tempatnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Jika Tuhan adalah nyawa dan alam semesta adalah tempat, lalu apa sebenarnya semesta itu sendiri? Dari sini muncul sebuah pemahaman yang cukup mengejutkan. Mungkin semesta adalah badan dari kehidupan itu, seperti tubuh manusia. Tubuh manusia hidup karena ada nyawa di dalamnya. Tanpa nyawa, tubuh hanya menjadi materi, diam, dan tidak bergerak. Namun ketika nyawa hadir, tubuh menjadi hidup, bergerak, dan penuh kesadaran. Begitu pula mungkin dengan semesta. Semesta bukan hanya kumpulan benda mati. Bintang bergerak, planet berputar, galaksi berkembang. Energi mengalir di seluruh ruang kosmik. Seolah-olah semesta ini seperti sebuah tubuh besar yang hidup dalam satu kesatuan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat dalam. Apakah semesta adalah tubuh kosmik? Tubuh besar yang hidup karena satu nyawa yang menggerakkan semuanya. Namun di sini penting untuk dipahami. Ini bukan berarti Allah menjadi benda, bukan berarti Allah berubah menjadi semesta, tetapi semesta bisa dipahami sebagai manifestasi keberadaannya. Seperti pikiran yang memunculkan tubuh dalam mimpi, atau seperti kesadaran yang menggerakkan tubuh manusia. Tubuh bukanlah nyawa, namun tubuh bergerak karena nyawa. Begitu pula mungkin semesta bukanlah Tuhan, tetapi semesta hidup karena keberadaannya. Dan jika pemahaman ini kita renungkan, maka mungkin kita tidak hidup di semesta yang mati, tapi kita hidup di dalam semesta yang hidup, semesta yang bergerak, semesta yang bernapas, semesta yang menjadi bagian dari misteri keberadaan yang selama ini baru mulai kita pahami sedikit demi sedikit. Bagian 6, energi itu kekuatannya. Ketika kita mulai melihat lebih dalam, baik melalui spiritualitas maupun sains, kita mulai menemukan satu hal yang sangat menarik. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Sains modern telah menemukan bahwa apa yang kita anggap sebagai benda padat sebenarnya bukan benar-benar padat. Tubuh kita, bumi, bintang, bahkan udara, semua tersusun dari atom. Dan ketika atom itu diteliti lebih dalam, ternyata atom bukanlah benda padat, tetapi kumpulan energi yang bergerak. Artinya, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita rasakan, pada dasarnya adalah energi. Atom adalah energi, cahaya adalah energi, gelombang suara adalah energi. Bahkan, pikiran kita pun memiliki energi. Ketika kita berpikir, otak memancarkan gelombang. Ketika kita merasakan emosi, tubuh menghasilkan getaran tertentu. Ketika kita mencintai, ketika kita marah, ketika kita tenang, semua itu memiliki energi yang berbeda. Dan yang lebih menarik lagi, energi itu selalu bergerak, tidak pernah diam, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Ini sejalan dengan hukum sains bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Lalu muncul satu pertanyaan yang sangat dalam. Jika semua adalah energi, lalu dari mana energi itu berasal? Apakah energi muncul dengan sendirinya? Atau ada sesuatu yang menjadi sumbernya? Disinilah
spiritualitas mulai bertemu dengan sains. Karena dalam banyak pemahaman spiritual, Tuhan sering disebut sebagai sumber dari segala sesuatu. Jika segala sesuatu adalah energi, maka mungkin energi itu berasal dari satu sumber yang sama, dan dari sinilah muncul pemahaman intuitif bahwa mungkin energi adalah kekuatan Tuhan. Bukan berarti Tuhan adalah energi, tetapi energi adalah cara kekuatan Tuhan bekerja di alam semesta, seperti angin yang tidak terlihat. Namun, kita merasakan kekuatannya. Seperti listrik yang tidak terlihat, namun kita melihat dampaknya, begitu pula mungkin kekuatan Tuhan bekerja melalui energi yang menggerakkan seluruh semesta, energi yang menggerakkan bintang, energi yang menghidupkan kehidupan, energi yang mengalir dalam tubuh manusia. Dan jika kita renungkan lebih dalam lagi, maka mungkin kita tidak hanya hidup di semesta energi, tapi kita juga adalah bagian dari energi itu sendiri. Energi yang hidup, energi yang sadar, energi yang terus bergerak. Dan mungkin seluruh semesta ini adalah tarian energi yang bergerak dalam satu kekuatan besar yang selama ini kita sebut sebagai Tuhan. Bagian 7, Persatuan Spiritual dan Sains. Ketika kita melangkah lebih jauh, kita mulai melihat sesuatu yang menarik, bahwa sains modern dan spiritualitas kuno perlahan mulai bertemu di satu titik yang sama. Dulu, sains dan spiritualitas sering dianggap bertentangan. Sains berbicara tentang fakta, spiritualitas berbicara tentang makna. Sains mencari bukti, spiritualitas mencari pengalaman. Namun hari ini, melalui perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya fisika kuantum, sains mulai menemukan sesuatu yang dulu hanya dibicarakan dalam spiritualitas. Fisika kuantum menemukan bahwa realitas tidak sesederhana yang kita bayangkan. Partikel bisa muncul dan menghilang, partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Dan yang paling mengejutkan, pengamat bisa mempengaruhi hasil pengamatan. Artinya, kesadaran memiliki peran dalam realitas. Ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan, karena selama ini kita menganggap realitas itu objektif, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pengamat bisa mempengaruhi hasil pengamatan, artinya kesadaran memiliki peran dalam realitas. Ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan, karena selama ini kita menganggap realitas itu objektif, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dan sekarang, sains mulai melihat ke arah yang sama, fisika kuantum, kesadaran, energi, semua mulai menunjuk pada satu hal, bahwa realitas mungkin bukan sekadar benda fisik, tetapi kesadaran dan energi yang membentuk seluruh keberadaan. Dan jika kita kembali pada pemahaman sebelumnya, bahwa Tuhan adalah nyawa, semesta adalah badan, energi adalah kekuatan, maka semuanya mulai terlihat seperti satu kesatuan besar, spiritualitas kuno dan sains modern. Seolah-olah berjalan dari arah yang berbeda, namun menuju tujuan yang sama, bahwa di balik seluruh realitas ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, namun menggerakkan segalanya, sesuatu yang mungkin selama ini kita sebut sebagai kesadaran semesta. Bagian 8, Kesimpulan filosofis mendalam. Setelah perjalanan pemahaman ini, kita mungkin mulai melihat sesuatu yang terasa lebih luas, lebih dalam, dan lebih tenang. Bahwa mungkin selama ini cara kita memahami Tuhan terlalu sempit, terlalu terbatas oleh pikiran kita sendiri. Kita membayangkan Tuhan sebagai sosok, kita membayangkan Tuhan berada jauh, kita membayangkan Tuhan terpisah dari kehidupan. Namun jika kita renungkan kembali dari seluruh perjalanan yang kita bahas tadi, maka mungkin Allah bukan jauh, karena keberadaannya terasa di setiap kehidupan. Allah bukan terpisah, karena seluruh alam bergerak dalam satu kesatuan. Allah bukan sosok, karena yang maha ada tidak bisa dibatasi oleh bentuk. Dan dari sinilah muncul pemahaman yang lebih dalam, bahwa mungkin Allah adalah keberadaan yang membuat segala sesuatu ada.
Tuhan adalah nyawa. Nyawa yang menghidupkan seluruh kehidupan. Alam semesta adalah tempat kita menyaksikan tanda-tanda keberadaannya. Semesta adalah badan kosmik yang bergerak dalam satu kesatuan. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan seluruh realitas. Dan jika semua itu kita renungkan, maka muncul satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa mungkin kita bukan terpisah dari semua itu. Kita hidup di dalamnya. Kita bergerak di dalamnya. Kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Tubuh kita tersusun dari bintang. Kesadaran kita hidup dalam kehidupan. Energi kita bergerak dalam semesta. Dan mungkin yang selama ini kita cari bukan berada jauh di luar sana, tetapi justru selalu hadir di dalam kesadaran kita sendiri. Dan sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, ini hanyalah sebuah refleksi. Namun jika pemahaman ini kita renungkan, mungkin kita akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi merasa sendirian, kita tidak lagi merasa terpisah, kita tidak lagi merasa jauh dari Tuhan. Karena mungkin sejak awal kita selalu hidup di dalam kesadaran yang sama, kesadaran yang menjadi sumber dari seluruh keberadaan. Dan pada titik ini, kita tidak sedang sampai pada jawaban akhir. Kita hanya sampai pada satu ruang, di mana pertanyaan menjadi lebih jernih dan kesadaran mulai sedikit lebih terbuka. Karena mungkin yang paling penting bukan untuk merasa sudah tahu, tetapi untuk tetap mampu melihat bahwa realitas selalu lebih luas dari apa yang kita yakini hari ini. Apa yang kita bahas dari awal hanya sebuah refleksi, sebuah cara pandang yang muncul dari intuisi dan perenungan. Dan sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, ini bukan ajaran, ini bukan sesuatu yang harus diyakini. Ini hanya undangan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri, ke dalam kehidupan, dan ke dalam keberadaan itu sendiri. Karena pada akhirnya, yang benar-benar kita cari mungkin bukan sesuatu yang jauh di luar sana, tetapi sesuatu yang sudah selalu hadir di setiap detik kita hidup. Dan mungkin selama ini kita mencari Tuhan ke langit, padahal Tuhan hadir dalam setiap detak kehidupan. Kalau video ini sampai menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bukan sekadar logika, tapi rasa, maka biarkan ia tidak berhenti di sini saja. Biarkan ia menjadi awal dari perjalananmu sendiri. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan kesadaran ini, kamu bisa bergabung dalam seri kesadaran diri di channel ini. Tempat kita tidak hanya mendengar, tetapi juga merenung bersama lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk like jika video ini membuka perspektifmu. Subscribe untuk melanjutkan perjalanan ini bersama. Aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Dan jika kamu merasa video ini layak disebarkan, bagikan kepada seseorang yang sedang mencari, yang mungkin sedang berada di titik pertanyaan yang sama. Dukungan seperti Super Thanks atau menjadi member seri Kesadaran Diri akan membantu perjalanan konten ini terus hidup, agar refleksi seperti ini bisa terus sampai kepada lebih banyak kesadaran yang sedang mencari. Dan ingat, di balik semua pencarian ini, tidak pernah ada jarak antara kamu dan kehidupan itu sendiri. Semua selalu sudah ada di sini. Saya Andi Sanjaya, seperti biasa pesan dari Bisa Apa? Teruslah bertanya, melepas segala bentuk, menemukan diri sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kesadaran sejati.